Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Wudu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Pada umumnya, berwudu dilakukan sebelum melaksanakan ibadah. Hal itu dilakukan karena ketika ibadah diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Perintah melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat tercantum pada surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Al-Maidah ayat 6. Syarat sah wudu. Alangkah baiknya kita mengetahui syarat wudu yang sesuai dengan hukum Islam. Syarat wudu yaitu 1. Islam, 2. Tidak berhadas besar, 3. Menggunakan air yang suci dan mensucikan, 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudu. 5. Tamyiz, atau dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Rukun wudu. 1. Niat. Hendaklah berniat menghilangkan hadas atau sengaja berwudu. Bacaan niat wudu yaitu Bismillahirrohmanirrohim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghori fardolillahi ta'ala. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6, bahwa batas muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dahu sebelah bawah. Lintangnya dari telinga ke telinga. Seluruh bagian muka yang tersebut tadi wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Menurut ahli fikih, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Yang ketiga, membasuh dua tangan sampai ke siku. Maksud dari membasuh kedua tangan sampai ke siku adalah kita wajib membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Mencuci kaki kanan dan kiri mulai ujung jari kaki merata sampai mata kaki. Disunahkan sampai bawah lutut. Keenam, menertibkan rukun-rukun di atas. Selain dari niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain. Sunnah ketika berwudu. Ketika berwudu, mendahulukan anggota badan bagian kanan daripada kiri. Rasulullah SAW suka dengan anggota badan bagian kanan daripada anggota bagian yang sebelah kiri. Kedua, membasuh setiap anggota 3 kali, berarti membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, dan seterusnya. Yang ketiga, berturut-turut antara anggota. Maksud berturut-turut adalah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh. Sebelum anggota kedua kering, anggota ketiga sudah dibasuh, dan seterusnya. Keempat, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. Yang kelima, tidak disekah kecuali apabila ada hajat, umpamanya dingin. Yang keenam,
menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Ketujuh, jangan berbicara ketika berwudu, kecuali ada hajat. Kedelapan, bersiwak atau bersugi atau menggosok gigi dengan benda yang kesat. Selain bagi orang yang berpuasa sesudah matahari terbenam, disunahkan juga bersuci pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya, ketika bau mulut berubah karena lapar atau lama diam dan sebagainya. Kedua, ketika bangun dari tidur, sebab orang yang bangun dari tidur biasanya aroma mulutnya akan berubah. Ketiga, ketika sholat. Yang selanjutnya ialah membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika berwudu. Ke-10, membaca doa dan syahadat setelah selesai berwudu. Tata cara dan urutan berwudu. 1. Membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan sebanyak 3 kali. Kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, memasukkan air ke lubang hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membaca niat dan membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kepala dan rambut sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga luar dan dalam. Kedelapan, membasuh kaki kanan dan kiri hingga mata kaki. Doa setelah selesai melakukan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Manfaat berwudu bagi kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan bermanfaat bagi kesehatan dengan cara memijat-mijat bagian jari dan sela-sela jari. Dengan memijat-mijat jari dan sela-sela jari akan membantu melancarkan penyumbatan saraf. Yang kedua, berkumur-kumur sangat bermanfaat bagi tubuh karena dapat melindungi mulut dari peradangan dan dapat melindungi gusi agar tidak terjadi peradangan. Yang ketiga, menghirup air ke lubang hidung dan mengeluarkannya, yaitu sunnah, dapat mencegah terjadi ispa, infeksi saluran pernapasan akut. Keempat, membasuh wajah, dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah. Kelima, membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai siku, dapat membersihkan sisa-sisa debu dan bakteri yang ada pada lipatan siku. Keenam, mengusap kepala dan rambut, dapat memberikan dampak yang baik bagi kulit, kepala, dan memberikan kesegaran. Ketujuh, membersihkan telinga kanan dan kiri, dapat membersihkan sisa-sisa debu dan bakteri yang ada pada telinga. Kedelapan, membasuh kaki kanan dan kiri dan memijatnya dengan baik akan menimbulkan rasa nyaman dan tenang. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu dari kemaluan, baik berupa zat ataupun angin yang biasa atau tidak biasa. Kedua, hilang akal. Hilang akal dapat disebabkan karena mabuk atau gila. Tidur dapat membatalkan wudhu jika tempat keluar angin tidak tertutup. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Dengan bersentuhan, maka yang menyentuh dan yang disentuh akan batal. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis akan membatalkan wudhu dengan syarat laki-laki dan perempuan sudah dewasa dan bukan mahram. Keempat, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa ataupun anak-anak.
Kebiasaan yang disunahkan untuk berwudu. Sebelum melakukan beberapa kegiatan, alangkah baiknya berwudu terlebih dahulu, karena dengan berwudu akan menambah amalan baik pada diri kita. Beberapa kegiatan disunahkan berwudu ketika melakukannya, yaitu 1. Ketika ingin sholat, 2. Ketika berzikir kepada Allah, 3. Ketika junub atau mandi wajib, 4. Sebelum mandi, baik itu mandi wajib atau sunnah, 5. Seusai menggotong mayit, 6. Ketika tidur, 7. Setelah makan makanan yang tersentuh api, 8. Tiap kali berhadas, 9. Setelah muntah. Jenis-jenis air yang sah dan tidak sah untuk wudhu. Dalam Islam, berwudhu merupakan hal yang dapat menghilangkan hadas kecil dengan membasuh bagian-bagian tubuh tertentu menggunakan air yang suci. Berikut macam-macam air dan pembagiannya. 1. Air yang suci dan menyucikan. Air seperti ini boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan benda yang lain. Air-air itu adalah air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi keadaannya belum berubah, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk berwudu dan menyucikan sesuatu. Yang termaksud dalam bagian ini terdiri dari 3 macam, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Air sedikit kurang dari 2 kulah dan sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Air pohon-pohon atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari pohon kayu, air kelapa, dan sebagainya. Ketiga, air yang najis. Air yang termasuk pada bagian ini ada 2 macam. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik sedikit ataupun banyak, karena hukumnya sudah najis. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Jika air ini sedikit atau kurang dari 2 kulah, maka air ini tidak boleh dipakai lagi. Kalau air itu 2 kulah atau lebih, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Keempat, air yang makruh. Air yang makruh adalah air yang terjemur oleh matahari dalam sebuah bejana, selain bejana emas atau perak. Air ini hukumnya makruh untuk dipakai tubuh, tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Nah adik-adik, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tata cara berwudu. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.